Hai, welcome to channel Viral Gang. Channel yang akan membahas kisah, kasus, dan tragedi-tragedi. Kali ini admin akan mengisahkan kembali tragedi ledakan bom yang terjadi di Bali dan Pasar tahun 2002. Tragedi yang begitu mengguncang dunia. Ledakan ini terjadi 3 kali pada tanggal 12 Oktober 2002. Dua ledakan di waktu yang hampir bersamaan pada pukul 23:05 waktu Indonesia bagian tengah di Jalan Legian, Kuta, tepat di depan diskotik Sari Club dan Paddy's Pub yang terletak persis di depan Sari Club. Ledakan ini memicu kebakaran di Sari Club, Paddy's Pub, dan bangunan Penin Bank di depan Sari Club. Selain itu puluhan bangunan di radius 10 hingga 20 meter dari lokasi rusak berat. Di Renon dan Pasar, 10 menit setelah ledakan pertama dan kedua, yaitu pukul 23:15, sekitar 100 meter dari kantor konsulat Amerika Serikat, terjadi ledakan bom ketiga. Ledakan di Sari Club dan Paddy's Pub merenggut 203 korban jiwa dan 209 luka-luka. Sedangkan pada ledakan ketiga tidak ada korban. Korban mayoritas merupakan warga negara Australia. Tim investigasi gabungan Polri dan Kepolisian Luar Negeri yang telah dibentuk untuk menangani kasus ini menyimpulkan bom yang digunakan di Paddy's Pub berjenis TNT seberat 1 kg dan di depan Sari Club merupakan bom RDX berbobot 50 hingga 150 kg, sedangkan di dekat konsulat AS jenis TNT berbobot kecil yakni 0,5 kg. Bom yang di depan Sari Club menggunakan sistem remote ponsel sehingga mereka bisa meledakannya dengan jarak yang aman bagi mereka. Bom terbesar ini getarannya sampai 12 km. Bunyi ledakan terdengar puluhan kilometer dan asapnya hingga 100 meter ke atas. Lebih dari 200 orang terpanggang. 88 jiwa dari Australia, 38 jiwa dari Indonesia, 26 jiwa dari Britania Raya, dan lain-lain. Pada November 2002, Polri mengumumkan telah mengantongi identitas sejumlah orang yang diduga kuat sebagai pelaku ledakan bom ini. Serangan bom ini dinyatakan terkait dengan organisasi Al-Qaeda. Dari puluhan orang tersangka, ada 7 orang yang memiliki profil mencolok. Mereka ialah Amrozi, Imam Samudra, Ali Imron, Ali Gufron, Dr. Azhari, Dulmatin, dan Umar Pate. Mereka ini diketahui ada yang pernah menempuh pendidikan militer di Afghanistan, Akademi Militer Mujahidin atau pelatihan pada tahun 1991 sampai 1993. Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Gufron divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Denpasar sebab mereka terbukti sebagai otak pengeboman. Ketiganya dieksekusi mati di LP Batu Nusa Kambangan pada tanggal 9 November 2008, sedangkan Ali Imron divonis penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada 18 September 2003. Dr. Azhari tewas dalam penyergapan di Batu, Jawa Timur, 9 November 2005. Dulmatin tewas di tangan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri dalam penyergapan di Pamulang, Tangerang Selatan pada 9 Maret 2010. Umar Patek atau Hisyam bin Ali Zain alias Abu Syekh divonis 20 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jawa Barat pada 12 Juni 2012. Dilansir dari kompas.com, Hambali yang bernama asli Encep Nurjaman adalah pemimpin Jemaah Islamiyah, kelompok militan Asia Tenggara yang memiliki hubungan dengan Al-Qaeda. Hambali dan 2 warga negara Malaysia yang direkrutnya ditangkap di Thailand pada 2003
dan pada 2006 ketiganya dipindahkan ke Guantanamo Bay. Pada 30 Agustus 2021, ketiga tahanan ini menjalani sidang pembacaan dakwaan di hadapan Komisi Militer di kamp Guantanamo. Abu Bakar Ba'asyir adalah orang yang dianggap sebagai pemimpin spiritual Jemaah Islamiyah, organisasi yang terhubung dengan Al-Qaeda. Ba'asyir dinyatakan bebas dari tahanan Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Jawa Barat 2021. Zulkarnain sempat buron 18 tahun. Tertangkap di kawasan Lampung Timur, Desa Totoharjo. DPO sejak 2017. Ditangkap 2020. Zulkarnain berkaitan juga dengan kejadian di Poso, Sulawesi Tengah tahun 2005 dan Bom Bali 1. Zulkarnain adalah tokoh penting dalam teroris Bom Bali 1, juga otak pelatihan militer JI, yaitu mengirim anggota ke Syria untuk mencari pengalaman dan berlatih, lalu kembali ke Indonesia untuk mengajari anggota yang lain. Zulkarnain juga mengajari teroris yang lain agar dapat menghindari polisi. Hidup berpindah-pindah antar provinsi, pernah belajar ke Filipina Selatan, belajar bagaimana membuat senjata. Sumber dana berasal dari kebun sawit, pertambangan, bengkel senjata sendiri. BNPT juga menyelidiki fenomena kotak amal yang digunakan untuk membiayai teroris. Zulkarnain membuat buku pedoman menjadi teroris, membentuk tim KOS atau tim khusus aksi terorisme. Zulkarnain juga terlibat dalam peledakan gereja serentak pada malam Natal dan Tahun Baru 2000 dan 2001. Bom Marriott pertama pada tahun 2003, bom kedubes Australia pada tahun 2004, bom Bali kedua tahun 2005. Zulkarnain ditangkap pada Kamis 10 Desember 2020 pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Divonis 15 tahun penjara. Ditangkap di Gang Kolibri, Totoharjo, Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Zulkarnain juga merupakan aktor di balik kerusuhan Ternate, Ambon, dan Poso. Tragedi ini mulai direncanakan oleh Ali Gufron pada Juli 2002. Kemudian pada Agustus 2002, mereka mengadakan pertemuan di Solo di rumah Abdul Matin dipimpin oleh Imam Samudra dan mulai membahas pembagian tugas. Meracik dan merakit bom, serta menyiapkan perlengkapan bom, ditugaskan kepada Abdul Matin, Abdul Ghani, Umar Patek, dan Sawat. Membeli pupuk dan membeli mobil yang akan diledakkan, dan juga mengurus masalah transportasi. Dilakukan oleh Amrozi, dibantu oleh Ali Imron. Mobil yang dibeli adalah mobil berplat Bali, yaitu DK dengan identitas palsu. Akhir September 2002, Dr. Azhari dan Nurdin M. Top yang adalah legend di bidang terorisme datang menemui Amrozi di rumahnya di Pekalongan. Awalnya mereka berdua tidak ada keterlibatan, tetapi karena mereka datang menemui Amrozi, akhirnya mereka pun bergabung dalam rencana ini. Dr. Azhari adalah seorang ahli dalam bidang perakitan bom, maka turut membantu dalam pembuatan. Sedangkan Nurdin M. Top membantu dalam mengatur strategi dalam eksekusi pengeboman. 4 Oktober 2002, Abdul Matin, Ali Gufron, Dr. Azhari, dan Ali Imron berangkat menuju Bali dengan mobil, dan Amrozi bersama Mubarok berangkat dengan mobil yang akan diledakkan. Jadi, ada 2 mobil, yang satu diledakkan, yang satu lagi tidak. Selama di Bali, pelaku ngontrak di sebuah rumah di Jalan Pulau Menjangan nomor 18 Denpasar. 12 Oktober 2002 pukul 13, Jimmy dan Iqbal mengambil bom untuk aksi bom bunuh diri. Pukul 20:30 waktu Indonesia bagian tengah.
Ali Imran berencana untuk mengantarkan bom jinjing ke kantor konsulat Amerika Serikat. Rencananya akan diletakkan di depan pagar kantor tersebut. Tapi karena di situ banyak security, jadi berganti ke tong sampah yang ada di dekat kantor tersebut. Lalu pukul 22:30 waktu Indonesia bagian tengah, di lokasi yang berbeda, Jimmy dan Iqbal berangkat ke Legian menggunakan mobil Mitsubishi L300 untuk bom bunuh diri. Jimmy dengan bom yang dibawa dengan mobil Mitsubishi L300 meledak di depan Sari Club, sedangkan Iqbal dengan bom di tas punggung meledak di depan Paddy's Pub. Setelah bom yang mereka bawa meledak, di titik bom tersebut ada lubang selebar 4 hingga 4,5 meter dengan kedalaman 80 cm serta bau darah yang sangat menyengat. Pukul 23:15 waktu Indonesia bagian tengah, sekitar 100 meter dari kantor konsulat Amerika Serikat, terjadi ledakan bom ketiga, yaitu bom yang ada di tempat sampah. Tragedi kemanusiaan kali ini merupakan peristiwa terorisme paling parah dalam sejarah. Hal ini sangat berdampak negatif terhadap banyak hal, seperti begitu banyak korban, sehingga menyebabkan trauma berkepanjangan. Bahkan sebagian penduduk merasa tidak lagi aman untuk tetap tinggal di Bali dan curiga terhadap orang asing. Sejumlah negara kemudian mengeluarkan travel warning bagi warganya yang berniat ke Indonesia. Belum lagi kecaman-kecaman dari seluruh penjuru dunia akan peristiwa tersebut. Pendapatan dari sektor pariwisata menurun drastis selama beberapa tahun. Jumlah pengangguran meningkat sebanyak 3,5%, jam kerja menurun sejumlah 4,2% dan pendapatan rumah tangga mengalami penurunan hingga 22,6%. Selain itu, sektor pariwisata yang mengalami dampak peristiwa bom Bali juga mengalami penurunan dari segi cenderamata, perusahaan travel, hotel, restoran, dan lainnya yang ikut terpuruk. Bahkan pengrajin kayu yang biasa menerima pesanan untuk Bali pun ikut terkena imbas dari teror bom Bali. Untuk mengenang peristiwa ini, didirikan monumen yang bertuliskan nama-nama korban. Pada peringatan tragedi bom Bali 1 di Legian, Kuta, tanggal 12 Oktober 2019, ratusan orang berkumpul di monumen bom Bali 1 Legian. Kedatangan mereka bertujuan untuk memperingati tragedi tersebut dengan berdoa, menabur bunga, dan menyalakan lilin sebagai simbol duka. Sektor keamanan pun terus ditingkatkan agar pihak berwenang tidak lagi kecolongan dengan berbagai teror yang sangat berbahaya. Sektor keamanan pun terus ditingkatkan agar tidak lagi kecolongan dengan berbagai teror yang sangat berbahaya. Demikian kisah dari tragedi kemanusiaan terbesar, peristiwa terorisme paling parah dalam sejarah yang admin dapat bagikan di video kali ini. Jika terdapat kesalahan, informasi yang kurang, atau pendapat yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar di bawah dan jangan lupa like serta subscribe. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Terima kasih.